dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur Konten. Gubernur Konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Dan seluruh pejabat eselon 1 Kemendagri yang hadir, Gubernur Konten. Gubernur Konten. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya untuk sahabat semuanya. Ini ada yang menarik ketika Gubernur Kalimantan Timur itu mengucapkan, melontarkan sebuah kalimat Gubernur Konten. Ini viral di media sosial teman-teman. Di seluruh platform media sosial sangat viral sekali, utamanya di TikTok. Saya tidak tahu tujuan kalimat itu, apakah bagian daripada kritikan, hujatan, ataupun ejekan kepada Gubernur KDM ataupun Bapak Aing teman-teman. Tetapi seorang pemimpin yang namanya gubernur itu tidak layak, harusnya tidak layak mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Kalau dilihat dari raut wajah Pak Gubernur Kalimantan Timur ini, sepertinya iri dengan keberhasilan, kesuksesan KDM di media sosial teman-teman. Namun di sini yang akan kita bahas, ketika Gubernur Kalimantan Timur ini melontarkan ucapan Gubernur Konten, yang menariknya jawaban dari Kang Deddy Mulyadi sangat luar biasa teman-teman. Jawabannya ini seperti petir yang menyambar kepada Gubernur Kalimantan Timur, yang mengatakan alhamdulillah berkat konten yang saya miliki itu mampu menurunkan belanja daripada Jawa Barat teman-teman. Coba kita lihat sambaran petir yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap Gubernur Kalimantan Timur. Berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu, berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak di sini nih Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin. Luar biasa ini. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Mantap, mantap. Belanja untuk iklan, untuk kerjasama dengan media itu mencapai 50 miliar. Tapi berkat dengan media sosialnya Kang Deddy Mulyadi, itu mampu menurunkan belanjanya menjadi 3 miliar teman-teman. Ini kan tentunya sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi ucapan daripada Gubernur Kalimantan Timur itu seolah-olah seperti menusuk ke jantungnya sendiri teman-teman. Dan di sini saya akan menampilkan beberapa video setelah Gubernur Kalimantan Timur ini melontarkan kalimat Gubernur Konten. Akhirnya netizen angkat suara merujak Gubernur Kalimantan Timur ini, khususnya dari sahabat kita warga Jawa Barat. Coba kita lihat netizen ini beraksi di media sosial menyerang ataupun merujak Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Berikut ini. Deddy Mulyadi disebut Gubernur Konten. Emang nah gitu lamun Bapak Aing konten kreator, nu penting mah gaweana we bener, ngurus rakyat. Iya, ngurus mendingan rakyat. boga gubernur konten kreator daripada boga gubernur tukang koruptor. Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur, si paling tukang ngonten. Ucap seorang bapak yang terlihat iri, merasa paling keren. Jawaban Kang Deddy sungguh istimewa, sangat terlihat paten. Hasil dari ngonten mampu mengurangi operasional parlemen. Lagu ini hanya apresiasi untuk para pejabat negeri ini. Siapapun yang baik pada kami dukung dengan sepenuh hati. Kang Deddy Mulyadi dikatain Gubernur Konten. Memang betul. Disclaimer dulu, saya bukan warga Jawa Barat, tidak pernah menikmati kebijakan seorang Gubernur Jawa Barat. Benar, Gubernur Jawa Barat Gubernur Konten. Konten yang mengedukasi. Dan yang pasti, Kang Deddy Mulyadi memanfaatkan kemajuan zaman, kemajuan teknologi untuk memberikan platform atau wadah agar masyarakat Jawa Barat bisa mengetahui kebijakannya, transparansi, keberpihakan, dan juga memberi solusi. Harusnya Anda itu berkaca kepada diri sendiri. Sudahkah Anda lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi? Sudahkah Anda lebih transparansi daripada Kang Deddy Mulyadi? Gak usah gengsi
mengadopsi kebijakannya, mengadopsi cara kepemimpinannya, mengadopsi cara memberi solusi, keberpihakan kepada masyarakat, tulus mengabdi dan melayani, turun ke lapangan bukan hanya wacana tapi memberi solusi. Inilah yang disebut konten yang menghasilkan, mencerdaskan, mengedukasi, transparan, dan kebijakannya selalu mendapat apresiasi. Salam. Katanya Gubernur Jawa Barat itu gubernur konten. Gubernur konten. Sepertinya orang yang ngomong kayak gini tuh orang yang kurang mengerti. Barangkali Anda tahu dan kita tahu bahwa hari ini dunia tidak bisa dipisahkan dari media sosial. Dan media sosial adalah representasi dari suara rakyat. Ketika rakyat tidak percaya pada pemerintahan, maka media sosial adalah satu-satunya wadah bagi masyarakat untuk bersuara. Ketika wakil rakyatnya sudah tidak lagi menyuarakan suara rakyat. Di tengah ketidakpercayaan masyarakat pada pejabat, Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang disebut gubernur konten itu, hadir dan menyuguhkan konten-konten yang menyentuh, yang seakan menyampaikan pesan bahwa masih ada pejabat yang peduli pada rakyat kecil, masih ada pejabat yang bisa merasakan penderitaan rakyat kecil. Dan saat ini, ketika beliau menjadi gubernur, beliau seakan menyampaikan pesan bahwa masih ada pemimpin yang benar-benar memikirkan nasib rakyatnya. Dan pesan-pesan itu memang harus terpublikasi, dikemas dengan sebuah konten yang bisa melahirkan rasa percaya masyarakat pada pemimpinnya. Karena kebijakan dan kebaikan itu harus terpublikasikan agar pemimpin yang lain bisa mencontoh, bukan malah tersinggung atau merasa kalah pamor. Lewat konten media sosial, saya yang seorang guru honor saja bisa ikut berkontribusi menyampaikan gagasan yang semoga menambah hasanah cara berpikir. Dan itulah manfaat media sosial. Hari ini memang kita harus giat membuat konten untuk menyampaikan pesan kebaikan, agar masyarakat optimis bahwa negeri ini masih baik-baik saja dan akan menjadi lebih baik. Di tengah gempuran gagasan yang menebarkan rasa pesimis, agar masyarakat kembali percaya pada pemimpinnya. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh kami warga Jawa Barat saat ini. Terus lamun gubernur aing, gubernur konten, naon nu salah? Apa yang salah? Ya, gubernur aing gawena alus, Ya. ngurus masyarakat, ngurus lembur nata kotana, luar biasa, ngabantu masyarakat nyata, gawena terjun langsung ke lapangan, membuktikan jeung ditarurut. Iya. Ayeuna ku bupati wali kota di Jawa Barat, dah yang ngajadikeun Jawa Barat istimewa, nya. Mending kere gubernur aing konten bisa berbagi daripada gubernur anu korupsi. Hampura. Aduh dong. Puas sekali melihat ketawa si bapak ini teman-teman ya. Di sini ada satu video yang berhasil dibongkar netizen Indonesia teman-teman ya. Ini sangat menarik sekali untuk kita lihat dan ini merupakan sebuah informasi publik yang harus dipahami dan harus diketahui oleh masyarakatnya teman-teman. Ini dia videonya. Sumber ini kita dapatkan dari media viral teman-teman ya. Ada tertulis di situ, ternyata Gubernur Kalimantan Timur ada dinasti di sana dan bahkan ada yang sudah ditangkap KPK. Dia juga berambisi akan membangun Kalimantan Timur sejajar dengan Jepang dan Korea. Mantap dong, ujar netizen. Bisa buat modal Toyota, Honda, jet tempur, Mitsubishi. Cukup ke Kaltim, tidak perlu jadi TKI, tambah netizen. Mediaviral.net. Kita coba dengarkan ini teman-teman. Ada katanya dinasti politik di sana ya. Gue tunjukin dinasti politik di Kalimantan Timur. Gubernurnya Rudi Mas'ud, Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud lagi, mantan Bupati PPU yang ditangkap KPK Abdul Ghafur Mas'ud. Mantap. Kita tentunya akan berakselerasi membuat loncatan-loncatan yang jauh untuk Kalimantan Timur agar sejajar tidak hanya dengan Jakarta tetapi sejajar juga dengan Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Korea dan Jepang. Itu pernyataan daripada seorang gubernur Kalimantan Timur teman-teman ya, akan membuat Kalimantan Timur itu sejajar dengan Malaysia, Korea, Jepang katanya teman-teman. Tetapi
netizen kita ini tidak kalah teman-temannya, bahwa mereka berhasil membongkarnya. Di sana ternyata ada dugaan dinasti politik ya. Dan pernyataan Gubernur Kalimantan Timur tadi mau menjadikan Kalimantan Timur sejajar dengan Malaysia, Jepang. Nah, coba kita lihat kerja Pak Gubernur Kaltim berikut ini teman-teman. Lah, ini malah karaokean ini. Ini aslinya video ini ada musik teman-teman, cuman karena ini takutnya klaim hak cipta musiknya, kita ganti musiknya teman-teman ya. Ini Pak Gubernurnya sama istrinya ini sedang karaokean ya. Tidak patut sebenarnya kalimat Gubernur Konten itu diucapkan oleh seorang pimpinan yang bertitelkan gubernur teman-teman. Itu mau akhirnya menjadi bumerang ataupun menjadi senjata makan tuan untuknya. Dimana kita ketahui sekarang ini Bapak KDM, Kang Deddy Mulyadi, ataupun yang sering kita dengarkan Bapak Aing, beliau merupakan sosok pemimpin yang sangat dirindukan oleh masyarakat, utamanya masyarakat kecil, karena setiap kunjungannya ke lapangan itu selalu memberikan kita sentuhan hati, membuat kita lebih tercerahkan seperti itu. Begitulah cara KDM menggunakan media sosial yang pada hari ini kita sudah ketahui bersama bahwa dunia sekarang ini tidak bisa dipisahkan dengan media online, tidak bisa dipisahkan dengan media sosial. Semua sekarang sudah tertumpu kepada media sosial teman-teman. Maka sebab itulah kita tidak tahu apa sebenarnya tujuan dari ucapan Bapak Gubernur Kalimantan Timur tadi yang mengatakan sebagai gubernur konten. Apakah itu merupakan sebuah kalimat ejekan, hinaan, cacian, ataupun kalimat yang menandakan bahwa Gubernur Kalimantan Timur itu tidak mampu menyaingi KDM teman-teman. Menurut teman-teman seperti apa? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Kita berjumpa di episode berikutnya. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak atas kehadiran dan kebersamaannya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.